Salah satu tugas Bea Cukai adalah menerima pungutan berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Akhir-akhir ini, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Bea Cukai untuk melakukan penipuan. Salah satu contohnya adalah kejadian yang dialami oleh seorang manajer salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Boleh tanya nggak, Mas? Ya, gimana? Ini saya tadi dapat, saya sudah kirimkan uang untuk mengambil barang di custom. Menurut teman saya, itu barang itu tertahan di custom karena belum membayar biaya custom. Nah, ini bagaimana nih, Mas? Bisa dilihat rinciannya atau nomor AWB-nya atau apa gitu? Untuk nomornya, nomor customnya atau apa nih? Iya, kan biasanya kalau barang dikirim itu ada nomor. Dia kirim barang tuh dalam bentuk paket gitu, dalam bentuk koper, 2 koper katanya, ada 2 koper yang dikirim. Kemudian koper itu karena memang nggak mau di screening, jadi dia harus bayar biaya di custom. Jadi saya nggak punya nomor apapun gitu. Yang saya punya memang hanya informasi saya harus membayar biaya custom gitu aja. Ini Pak, ini tadi katanya ada kirim barang ke orang. Tapi mungkin lebih jelasnya Bapak bisa menjelaskan. Begini Mas, saya tadi diinformasikan kalau saya harus membayar biaya custom karena ada kiriman dari luar yang memang harus saya terima, tetapi memang tertahan di bandara karena memang harus membayar biaya custom. Oh gitu. Ibu ada buktinya nggak kalau semua dia ngasih pernyataan kalau suruh Bea Cukai minta duit? Cuma lewat telepon, dia cuma bilang dia tertahan di custom dan saya harus transfer uang sejumlah tertentu untuk merilis barang itu. Harus ada clearance fee yang saya harus bayar ke custom. Ibu komunikasi lewat handphone atau lewat media sosial? Dengan siapa? Orang itu? Lewat handphone. Awalnya saya kenal lewat media sosial, kemudian sering juga berhubungan dengan handphone lewat handphone. Penipuan dengan modus ini sudah sering terjadi. Awalnya, korban dan pelaku berkenalan melalui media sosial dan kemudian menjalin hubungan. Biasanya, pelaku akan memberikan hadiah atau memberikan sejumlah uang sehingga korban ini merasa terbuai di awalnya. Terus yang bersangkutan mau kirim uang ke Indonesia? Iya. Lewat paket atau dibawa langsung sama dia? Ada agent yang akan membawa uang itu ke sini. Oke, berarti dibawa lewat penumpang? Iya. And carry, oke. Terus ibu dimintakan uang sama kayak yang di sini ya bilangnya? Menurut informasi beliau seperti itu. Berapa ibu diminta? 5.700 US dollar. Ibu udah transfer berapa? Saya sudah transfer semuanya. Terus ada bukti resinya kalau semua dia mau ngirim di sini atau ada Untuk tracking number barangnya untuk itu, barang tersebut? Kebetulan enggak, karena itu dibawa langsung oleh agent, dibawa langsung oleh penumpang dan itu masuk dalam kabin katanya gitu. Jadi dalam bentuk koper yang dia akan bawa ke sini. Kemudian untuk supaya tidak di screening di custom, makanya saya harus bayar clearance fee katanya gitu. Nah, setelah melakukan komunikasi yang cukup intens selama 1 bulan ini melalui media sosial, si pelaku berhasil membujuk korban untuk mentransfer sejumlah uang, yaitu sebesar 5.700 US dollar. Sasarannya biasanya wanita single yang finansialnya cukup mapan. Terus ada buktinya nggak kalau ibu sudah transfer? Ada. Ini Mas. Jadi, modusnya adalah si pelaku seolah-olah mengirimkan sejumlah uang ke Indonesia dan kemudian tertahan di Bea Cukai. Nah, si korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang untuk membayar pajak yang dipungut. Karena si ibu ini percaya, dia kemudian mentransfer ke rekening yang diberikan oleh si pelaku. Simpen data identitas dia nggak? Yang kira-kira bisa dikasih tunjuk ke kita? Kebetulan saya punya gambarnya, saya nggak tahu ini dia orangnya benar apa enggak. Agent yang membawa barang itu. Kemudian ini foto orang yang memiliki paket itu. Iya, yang berkomunikasi dengan saya.
Ini saya kenal sama dia lewat Facebook, kemudian intens jadi akrab dan akhirnya berencana untuk bikin bisnis di sini. Nah, ini bisa dilihat profilnya dan beberapa komunikasi saya dengan dia. Saya bisa pastikan kalau ini penipuan. Nah, bea cukai setiap ada penumpang yang membawa uang di atas 100 juta rupiah secara tertentu, bea cukai membuatkan form berupa BC32 berupa pemberitahuan pembawaan uang tersebut. Hanya sebatas itu aja. Dan bea cukai tidak pernah meminta uang untuk masalah seperti itu. Jadi mohon maaf kalau saya bilang ibu sudah kena tipu. Di sini perlu diketahui apabila bea cukai melakukan pungutan pajak tidak menggunakan rekening pribadi, melainkan menggunakan rekening penerimaan negara. Iya Bu, mohon maaf ya, saya harus memberitahukan Ibu berita yang kurang mengenakan. Saya yakin ini penipuan sudah. Nah, dari Kasong sendiri bagaimana? Bisa tolong saya nggak? Kalau saya menyarankan lebih baik Ibu lapor ke polisi aja. Tapi kan saya malu, Mas. Nanti keluarga saya tahu, teman-teman kantor saya tahu. Sepertinya saya ini kok ceroboh sekali. Saya harus gimana? Dihimbau kepada pengguna media sosial untuk menggunakannya secara bijak dan tidak mudah percaya kepada orang yang memang belum dikenal. Yang sabar Ibu ya, mudah-mudahan masalahnya bisa selesai dan pelakunya bisa tertangkap. Tapi saya harap kantor juga bisa support saya ya kalau misalnya polisi mau tanya-tanya. Siap, kita Baik. siap. Baik, terima kasih ya, Mas. Sekarang Bu. Ya, saya sepertinya kena tipu nih, Mbak. Jadi saya berharap memang uangnya itu belum bisa diambil sama mereka. Saya berharap uangnya belum sempat diambil. Dan ini memang pelajaran besar buat saya untuk lebih berhati-hati ke depannya. Semoga banyak rekan-rekan yang memang bersosialisasi di Facebook tidak mengalami kejadian yang sama dengan yang saya alami. Kedepannya, apabila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan bea cukai, harap untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada call center bea cukai, karena kami ingin meminimalisir kejadian tersebut untuk bea cukai yang lebih baik.